Gara-gara gangguan mental OCD, Aliando pernah menimbun tubuhnya dengan tumpukan sampah dan tidak mandi per minggu-minggu. Karena OCD, Rina Nose pun sering melempar barang-barang karena masalah sepele. Marsyanda bahkan sampai depresi berat lantaran dijauhi oleh teman-temannya hingga harus menjalani pengobatan di Amerika. Belakangan sering tampil menjadi pembicara di sejumlah acara tentang kesehatan mental. Apakah Marsyanda sudah sembuh dari bipolar? Gangguan mental illness banyak diidap oleh para artis. Jika dulu banyak artis yang malu-malu mengungkap gangguan kesehatan mental yang dideritanya, di era digital dan media sosial, cukup banyak artis yang akhirnya blak-blakan mengungkap masalah mental yang merundungnya. Salah satu artis yang mempelopori keterbukaan kesehatan mental adalah Marsyanda alias Cha-Cha. Cha-Cha yang didiagnosa menderita bipolar syndrome, tak mau penderita lain bernasib sama dengannya. Telat mengetahui gangguan bipolar yang dideritanya, sudah menunjukkan gejala bipolar sejak remaja, di mana dirinya sempat membuat video berisi sumpah serapah untuk teman-teman SD-nya. Cha-Cha baru tahu dirinya mengidap bipolar setelah menikah dengan Ben Kasyafani. Di luar kendali, pernah dulu waktu sebelum didiagnosa ya. Sebelum didiagnosa itu aku pernah ngalamin, karena aku masih belum clear nih aku tuh kenapa. Aku tuh setiap bulan ke psikiater tuh untuk report gitu loh, kayak bulan ini nih aku lagi ngerasa kayaknya agak boros nih. Kalau boros itu kan ciri-ciri gejala, kalau borosnya yang kok kayaknya gue nggak bisa ngontrol ya. Nah itu menurut dokter udah masuk ke manik belum? Kalau bipolar kan terdiri dari manik sama depresi. Manik tuh yang wah kayak orang serba happy, over banyak ngomong, banyak ide, yang gak pernah butuh tidur, energinya banyak tapi sensitif juga, gampang irritated gitu, gampang tersinggung, ngomongnya cepet. Ya, sejak Cha-Cha remaja, pemirsa mungkin tidak menduga kalau gaya bicara cepat yang ditunjukkan Cha-Cha adalah salah satu ciri penderita bipolar yang tengah berada di stadium manik. Dulu banyak yang mengira Cha-Cha terlalu cerdas hingga mudah menjawab pertanyaan wartawan dengan cepat dan lugas. Namun belakangan setelah menjalani terapi dengan psikiater, Cha-Cha baru tahu kalau gaya bicaranya yang cepat itu berbeda dengan gaya bicara orang normal. Tapi nggak normal gitu, kalau speed ngomongnya tuh nggak seperti yang dia normalnya. Nah kalau aku tuh ngecek ke dokter kayak yang sebulan ini aku rasain tuh ini, aman gak dok? Terus kalau misalnya sensitifnya 1 sampai 10 berapa nih gitu. Terus juga dia akan nanya ke aku, tunggu Cak, setelah ngebaca semua ini, psikiater aku akan nanya apa aja kejadian dalam hidup kamu sebulan ini. Karena bipolar, Cha-Cha sempat menghilang beberapa saat dari dunia akting. Ia menjalani pengobatan sampai ke luar negeri. Pertengahan tahun lalu, Cha-Cha bahkan sempat menjalani pengobatan di Amerika, namun sahabatnya malah menggelontorkan isu dirinya hilang di negeri Paman Sam, sehingga sempat bikin heboh satu Indonesia. Lantas bagaimana hasil pengobatan bipolar yang dijalani Cha-Cha? Kondisi aku sama aja sih seperti yang selama ini dilihat gitu ya, sama orang-orang. Maksudnya baik-baik aja, masih bisa, walaupun aku ada kondisi bipolar, tapi kan kalau yang namanya bipolarnya di treatment, itu kita tetap bisa berfungsi, jadi tetap bisa kerja, tetap bisa sosialisasi. Kalau Cha-Cha sendiri, kok tertarik dengan acara seperti ini? Lucu juga saya diwawancara sama Bapak Erick Thohir loh. Tapi Pak, saya senang sekali karena memang saya tuh suka sharing segala sesuatu yang berbau mental health. Karena kan stigma-stigma yang masih ada di masyarakat tuh masih melekat banget sampai kita ngomongin apapun yang berhubungan dengan kondisi mental kita yang kurang baik atau kondisi mental yang perlu di-maintain, dijaga. Itu kesannya tabu atau membuat image jadi buruk. Sementara dengan Bapak bikin event seperti ini membuat orang lebih luas lagi, lebih banyak lagi menormalisasikan bahwa mental health itu memang sesuatu yang perlu dijaga. Setelah
go public tentang bipolarnya, Caca memang harus menerima konsekuensi yang dilematis. Hampir 10 tahun menjanda, Caca seolah kesulitan mencari calon suami yang bisa mengerti segala kekurangannya. Sejak putus dari Enrico Miharja 6 tahun lalu, Caca seolah trauma mengenalkan sosok pria yang menjadi kekasihnya karena beberapa kali batal menikah. Ya sekarang aku lagi nikmatin banget ya dengan teman-teman gitu ya, yang bener-bener temen gitu. Terus sudah gitu nikmatin juga kesendirian, karena kan dari dulu aku sebelum 2019 dan sebelumnya tuh aku tuh hampir bisa dibilang jarang single gitu loh, tipe cewek yang aduh gue nih butuh punya pacar. Nah sekarang aku baru pertama kali ngerasain gak punya pacar tuh gue bisa, dan gue bisa happy juga. Nah aku lagi nikmatin itu. Sama seperti Caca, Aliando Syarif yang mengidap mental illness obsessive compulsive disorder juga kesulitan mencari pasangan hidup. Prilly Latukonsina, sang lawan main di sinetron yang melambungkan namanya, adalah satu-satunya wanita yang pernah dekat dengan Aliando. Mereka sempat menjadi pasangan selebriti terfavorit. Namun, setelah tak terlibat proyek sinetron yang sama, karir Aliando tak secemerlang karir Prilly. Beberapa tahun kemudian, Aliando baru mengakui kalau dirinya mengidap OCD yang mendorongnya untuk melakukan isolasi sosial karena rasa cemas yang berlebihan. Aliando pernah 2 bulan berada di dalam kamar dan tidak mandi-mandi. Bahkan ia sengaja menimbun sampah di sisi ranjangnya. Waktu kurus ya, jadi waktu kurus itu efek OCD juga. Itu gue nggak bisa makan, nggak bisa nafsu makan itu nggak ada juga. OCD ini adalah suatu bentuk gangguan jiwa, obsessive compulsive disorders. Obsesif ini gangguan pada pikirannya dia, jadi pola pikirnya berulang-ulang dan timbul mendadak mengganggu yang bersangkutan. Jadi pikiran ini bukan yang dia inginkan. Misalnya, saya merasa sudah mengunci pintu atau belum, sudah kunci pintu atau belum. Akibatnya berulang-ulang dia ke pintu, dilihat udah terkunci. Perbuatan yang berulang-ulang untuk mengurangi atau menghilangkan pikiran yang obsesif tadi namanya kompulsif. Ini Aliando dapat apa? Sakit OCD gitu ya maksudnya. Prihatin nggak sih Om? Ya kan gini ya, kalau informasi yang saya belum jelas, saya takut juga bikin omong apanya ya, gitu paling. Berkat dukungan keluarga, Aliando bangkit dari keterpurukan. Cukup sudah menyalahkan orang-orang yang membuatnya mengalami gangguan kecemasan, karena hanya membuat karirnya mandek tidak berkembang. Sejak tahun 2019, ia rutin minum obat untuk meredam gangguan OCD yang dideritanya. Bisa punya imajinasi. Kita biasanya kombinasi antara terapi psikoterapi juga dengan obat-obatan. Dengan obat-obatan ini dia akan merasa aman, nyaman, tapi tidak boleh untuk selamanya. Setelah dia merasa stabil, pelan-pelan dosisnya diturunkan sampai bisa dihentikan. Itu untuk gangguan cemas. Kalau gangguan depresi, ya kita sambil psikoterapi kita kasih obat antidepresi. Cuman obat antidepresi ini bekerjanya lambat. Setelah diminum 1-2 minggu baru kelihatan khasiatnya. Jadi masing-masing gangguan jiwa ini kita tidak boleh mengharapkan dalam waktu singkat akan berubah kembali ke normal, tidak. Sebagai paman, Dodon bersyukur karena karir Aliando kembali naik. Meski tubuhnya terlihat lebih gemuk di kamera, Aliando dianggap serasi mendampingi Amanda Manopo di sebuah film layar lebar. Lalu benarkah penderita OCD seperti Aliando harus mengonsumsi obat seumur hidup agar mental illness itu tidak kambuh lagi? Kalau gangguan cemas, depresi bisa sembuh total. Tapi kalau gangguan kepribadian, ini perlu waktu lama dan perlu kerjasama antara yang bersangkutan dengan keluarganya, dengan lingkungan sekitarnya, dan juga dengan terapisnya. Gue itu 5 tahun pasif, seperti aktif nggak aktif, tapi ada
di film dan juga mungkin beberapa media, karena di media promo banyak hal orang-orang yang justru mental block gitu, hancur diri mereka hanya karena percaya dengan prediksi-prediksi. Sama seperti Aliando, Rina Nose juga mengidap OCD. Apakah gangguan mental itu yang memicu pertengkaran hebat sehingga Rina pernah 2 kali gagal mempertahankan rumah tangga? Bagaimana dengan serangan panic attack yang dialami Susan Sameh dan Aura Kasih?